Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemanasan global. Berikut videonya. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Penyebab pemanasan global: 1. Pembakaran bahan bakar fosil yaitu batu bara, minyak, dan gas. 2. Penebangan hutan atau deforestasi. 3. Limbah industri dan transportasi. 4. Pertanian dan peternakan atau emisi metan. Dampak pemanasan global. 1. Perubahan iklim ekstrim. Cuaca menjadi tidak stabil dengan peningkatan kejadian badai, kekeringan, banjir, dan gelombang panas. 2. Kenaikan permukaan laut. Pencairan es di kutub menyebabkan permukaan laut naik, mengancam daerah pesisir dan pulau kecil. 3. Gangguan ekosistem dan kehidupan satwa. Banyak spesies kehilangan habitatnya seperti beruang kutub dan beberapa spesies menghadapi risiko kepunahan. 4. Masalah kesehatan. Penyakit akibat perubahan iklim seperti demam berdarah dan malaria meningkat, serta gelombang panas menyebabkan dehidrasi dan heat stroke. 5. Penurunan hasil pertanian. Perubahan pola cuaca mengganggu musim tanam, menyebabkan kekurangan pangan dan peningkatan harga bahan makanan. Secara fisika, ini terjadi ketika energi matahari masuk ke dalam atmosfer bumi dalam bentuk radiasi gelombang pendek. Energi ini sebagian diserap permukaan bumi dan sebagian dipantulkan kembali sebagai radiasi gelombang panjang. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan uap air menyerap radiasi ini, sehingga panas terperangkap di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Cara mengatasi pemanasan global: mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi penggunaan plastik, melakukan daur ulang, menggunakan energi terbarukan, menanam pohon, menghemat energi, mengurangi konsumsi daging, mengurangi penggunaan AC, mengurangi penggunaan CFC, mengelola sampah dan limbah. Perubahan iklim gak penting? Yakin? Kata siapa? Sejak penciptaan bumi pada 4,5 miliar tahun yang lalu, iklim bumi telah berganti-ganti secara drastis. Buktinya saja, zaman es sudah berulang kali terjadi. Nah, di sela-sela waktu itu, suhu bumi pun memanas, karena alam bisa membuat pemanasan global. Misalnya, meluasnya lapisan es hingga menutupi sebagian besar Amerika, Asia, dan Eropa membuat CO2 dan gas rumah kaca menjadi bertambah banyak. Suhu rata-rata global mengalami peningkatan hingga 5 derajat dari zaman es terakhir. Hal itu pun yang membuat air menjadi lebih hangat dan suhu jadi lebih panas. Otomatis, pola sirkulasi laut dan atmosfer juga berubah-ubah setiap waktu. Menariknya, sebenarnya peristiwa ini juga yang membuat tampilan muka bumi berubah-ubah tiap zaman. Ya, contoh simpelnya, tahun kemarin baru ditemukan pulau baru akibat pasang surut air laut. Apalagi kalau bukan karena iklim yang berubah, belum lagi dibantu oleh gerakan tektonik bawah laut. Tapi memangnya gara-gara apa sih? Kok bisa iklim berubah-ubah? Jawabannya sebenarnya banyak. Mulai dari perubahan intensitas matahari, variasi orbit bumi, letusan gunung api, dan lainnya. Kalau gitu, apa bedanya perubahan iklim zaman dulu dengan saat ini? Bukannya ini hanya fenomena alam biasa? Memang sih, perubahan iklim ini hanyalah siklus biasa. Namun masalahnya, saat ini perubahan iklim akan terjadi jauh lebih cepat dan parah dibandingkan siklus yang diperkirakan. Kalau dulu suhu maksimal paling tinggi sebesar 58 derajat Celcius, nanti akan jauh lebih tinggi daripada itu. Masalahnya lagi, saat ini penduduk dunia jauh lebih banyak dibandingkan ribuan tahun yang lalu. Jika pemanasan global membuat es di kutub mencair dan permukaan air jadi naik, nanti akan lebih banyak orang di pesisir pantai yang rumahnya tenggelam.
Tapi kan bencana akibat perubahan iklim ini bukan cuma kenaikan air laut, ada juga korban jiwa dan kerugian lainnya. Dampaknya juga jauh lebih besar dibandingkan ratusan tahun yang lalu. Contohnya saja, banjir di Pakistan pada Agustus kemarin telah menewaskan 1.000 penduduk setempat. Lantas, bagaimana dengan dampak dari banyaknya bencana lain di dunia? Hal ini pun memunculkan satu pertanyaan baru. Bagaimana bisa? Yap, seperti yang kita ketahui bahwa semua ini didalangi oleh gas rumah kaca. Tapi apa itu gas rumah kaca? Teorinya gas rumah kaca adalah gas yang memerangkap panas di atmosfer. Jadi sinar matahari yang masuk ke dalam bumi kadangkala berlebihan. Jadi nanti akan dipantulkan lagi keluar bumi. Bisa dari air laut, es di kutub, ataupun lain-lainnya. Nah, suhu permukaan bumi pun bergantung pada energi panas yang masuk dan keluar. Namun, akhir-akhir ini sinar matahari yang dipantulkan tidak bisa keluar dari bumi karena terhalang gas-gas itu. Padahal, sinar matahari dari luar terus masuk. Alhasil, suhu bumi pun meningkat secara drastis. Sayangnya, kandungan gas yang paling bahaya yakni karbon dioksida justru meningkat drastis pada beberapa dekade terakhir karena revolusi industri. Apalagi sekarang banyak aktivitas manusia yang memperparah perubahan iklim. Belum lagi ternyata uap air juga bisa memblokade sinar matahari yang mau keluar dari bumi. Padahal hal ini bisa berlangsung secara alami. Maka dari itu, jika kenaikan masif CO2 terus berlanjut, pemanasan yang sama dahsyatnya dengan zaman es bisa terjadi. Soalnya, gas-gas ini bisa berada di atmosfer hingga ribuan tahun. Masalahnya lagi, semua gas yang berada di atmosfer itu sudah tercampur dengan baik. Yang berarti, jumlah gas rumah kaca di setiap belahan dunia sama besarnya. Tidak peduli negara mana yang paling banyak melakukan produksi. Dengan begitu, untuk mencegah hal ini, bukan hanya kontribusi dari satu negara atau satu regional saja, melainkan dunia.